Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfahmi. NIM saya 20233222. Saya berasal dari unit 1 BKI semester 4. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang proses konseling kecemasan berlebihan. Selamat menyaksikan. Selamat datang Zakial, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sesi ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Terima kasih Pak, sejujurnya saya merasa sedikit lega bisa berbicara dengan seseorang, tapi juga agak gugup. Saya merasa ada yang salah dengan saya. Itu wajar sekali Zakial. Merasa gugup di awal adalah hal yang sangat manusiawi. Kamu sudah melakukan langkah berani dengan datang ke sini. Ceritakan, apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Saya merasa sangat cemas, Pak. Hampir setiap hari saya merasa seperti ada beban besar di dada saya. Saya takut gagal, takut mengecewakan orang lain. Bahkan kadang saya takut keluar rumah. Kecemasan bisa terasa sangat nyata dan melelahkan, apalagi jika itu datang terus-menerus. Apa yang biasanya memicu perasaan cemas itu? Biasanya kalau ada tugas kuliah yang harus dikumpulkan, presentasi, atau saat saya harus berbicara dengan dosen. Tapi bahkan saat tidak apa-apa pun kadang perasaan itu muncul sendiri tanpa alasan, Pak. Apakah kamu mengalami gejala fisik tertentu saat cemas? Iya Pak, saya sering merasa jantung saya berdetak cepat, tangan saya berkeringat, dan kepala saya terasa pusing. Kadang saya juga ingin menangis tanpa ada sebab. Saya mendengarkan kamu sangat empatik, Zakial. Itu semua adalah tanda-tanda kecemasan yang umum terjadi. Kamu tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami hal tersebut, dan itu bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Tapi, kenapa saya merasa seperti ini terus-menerus? Rasanya seperti lemah dan tidak mampu menghadapi hidup. Kamu tidak lemah, Zakial. Justru kamu kuat karena berani mengakui perasaanmu dan mencari bantuan. Kecemasan yang berlebihan biasanya berkaitan dengan cara kita berpikir tentang diri sendiri. Tidak apa-apa itu. Kita akan bersama-sama memahami pikiran-pikiran itu dan belajar cara mengelolanya. Saya ingin berubah, Pak. Saya ingin hidup saya terasa ringan kembali seperti dahulu. Baik, kita bisa mulai dengan mengenali pikiran-pikiran yang sering muncul saat kamu cemas. Kita akan gunakan pendekatan kognitif behavioral. Misalnya, ketika kamu merasa takut gagal, apa yang sebenarnya kamu katakan pada diri sendiri? Biasanya saya bilang, saya pasti jelek hasilnya. Orang-orang pasti menilai saya buruk. Saya tidak cukup baik. Itulah yang disebut sebagai self-talk negatif. Kita akan coba ubah itu menjadi self-talk positif. Misalnya, saya memang merasa cemas, tapi saya sudah berusaha, tidak apa-apa jika tidak sempurna. Saya tetap berharga. Itu yang harus Zakial pikir. Bagaimana menurut Zakial jika kita mulai latihan mengganti pikiran-pikiran itu? Kedengarannya sulit, tapi saya ingin mencobanya. Saya ingin belajar berdamai dengan diri saya. Itu sikap yang luar biasa, Zakial. Selain latihan berpikir positif, saya akan ajarkan juga teknik pernapasan dalam, relasi otot, dan cara menyusun rutinitas harian untuk mengurangi tekanan. Saya senang mendengarnya. Mungkin itu yang saya butuhkan. Benar sekali, kita akan buat rencana bersama, mulai dari hal-hal kecil, lalu berkembang. Ingat, dalam proses ini kamu tidak sendirian. Saya akan mendampingi setiap langkahnya. Terima kasih, Pak. Saya merasa tenang setelah berbicara dengan Bapak.
Sama-sama Zekial, saya bangga kamu mau terbuka untuk sesi berikutnya. Kita akan membahas cara menyusun rutinitas harian untuk mengurangi tekanan kecemasan. Ya, saya siap, Pak. Bagus. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan ragu untuk memberi kabar jika kamu butuh sesuatu sebelum pertemuan kita selanjutnya.